Ketua DPR Puan Maharani akhirnya mengetuk palu mengesahkan RUU TNI dalam sidang paripurna yang digelar pada Kamis 20 Maret 2025. Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rencana undang-undang atas perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, kata Puan dalam sidang paripurna. Anggota Dewan yang hadir pun berteriak setuju diiringi ketuk palu Puan. Adapun Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto menjelaskan pembahasan RUU TNI dimulai 18 Februari 2025 ketika DPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU TNI dan persetujuan RUU TNI. Setelah itu, Komisi 1 DPR RI menerima surat pimpinan DPR terkait penegasan pembahasan RUU TNI pada tanggal yang sama. Setelah itu, Komisi 1 menggelar rapat intern tanggal 27 Februari 2025 untuk menyepakati pembentukan panitia kerja dengan komposisi sebanyak 23 anggota. Utut mengatakan Komisi 1 DPR telah menyelesaikan sejumlah rangkaian pembahasan RUU TNI yang dilakukan bersama perwakilan pemerintah, koalisi masyarakat sipil, hingga internal Komisi 1 melalui panitia kerja. Atas laporan yang diberikan Utut, Ketua DPR Puan Maharani lantas meminta persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang menghadiri sidang paripurna tersebut untuk menyetujui RUU TNI disahkan menjadi undang-undang. Sidang paripurna DPR hari ini turut dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan pejabat lainnya. Sementara sejak dini hari tadi, di luar gedung DPR, kelompok masyarakat sipil telah mendirikan tenda untuk menolak pengesahan RUU TNI. Penjagaan ketat pun terlihat di sekitar gedung DPR. Bukan hanya Polri, namun terlihat juga aparat dari TNI memasuki gedung Dewan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengungkapkan revisi Undang-Undang TNI berpotensi menghidupkan kembali dui fungsi militer dan stagnansi regenerasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia. Temuan ini diperoleh dari hasil kajian Komnas HAM terhadap pembahasan revisi Undang-Undang TNI sejak 2024. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM pada Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan perluasan prajurit aktif di lembaga sipil pada pasal 47 ayat 2 revisi Undang-Undang TNI berisiko menghidupkan kembali praktik dui fungsi TNI. Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil pada kementerian atau lembaga sipil. Selain itu, kata Anis, ada pengaturan bahwa Presiden ke depan bisa saja membuka ruang penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian lainnya. Poin kedua yang disoroti Komnas HAM adalah perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Menurut Anis, menaikkan batas usia pensiun prajurit aktif berisiko menyebabkan stagnansi regenerasi kepemimpinan, inefisiensi anggaran, serta penumpukan personil tanpa kejelasan penempatan tugas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.